Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wai para pemirsa sekalian, pemirsa Tanjung Pinang TV, pemirsa Ceria TV, dimanapun Anda berada, dimana siaran ini bisa disaksikan, ditonton. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya tetap mengajak kita semua dari mimbar ini untuk selalu menjaga diri, mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa menjaga jarak, dan kitalah yang bisa menjaga diri kita supaya kita selalu tetap dalam keadaan sehat dan bisa bekerja dengan baik. Baik pemirsa sekalian, minggu ini tamu kita adalah seorang bupati, bupati di jauh sekali di Kepulauan Anambas, sebuah kabupaten yang tanggal 24 Juni ini berulang tahun yang ke-13. Jadi ini kabupaten termuda yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, tapi kita bisa melihat, menyaksikan pembangunan luar biasa. Kita melihat bagaimana mereka menaklukkan Batu Cadas di Siantan, di Jemaja, menjadi sebuah pusat pemerintahan yang bagus, pembangunan-pembangunan yang hebat yang dulu tak terpikirkan oleh kita bagaimana menaklukkan Batu Cadas itu. Nah, inilah yang kita ngomongkan dengan kita ngobrolkan dengan Pak Bupati Anambas, Bapak Abdul Haris, yang ini mungkin kalau tak salah ini masa jabatan yang kedua ya Pak Bupati ya, masa jabatan yang 5 tahun ke depan atau 5 tahun kedua ya Pak Bupati. Nah, kita kepingin dengan Pak Bupati Abdul Haris ini bagaimana dia memulai jabatan sebagai bupati, dan bagaimana kesulitan apa yang dihadapi di Anambas, membangun Anambas sebagai daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, pusat pemerintahan, dan kemudian nanti apa visi ke depan Pak Bupati terhadap kabupaten yang termuda ini. Baik Pak Bupati, para pemirsa sekalian, pertama nanti tanggal 24 Juni nanti kan Anambas berulang tahun yang ke-13. Artinya 13 tahun menjadi kabupaten, tetapi capaian-capaian di Kabupaten Anambas ini luar biasa. Dan saya karena selama di kabupaten belum pernah pergi ke Anambas, melihat gambar-gambar, foto-foto tentang Anambas, tentang Tarempa terutama sekali, saya luar biasa kagumnya. Saya kepingin mendengar cerita Pak Bupati, bagaimana semua itu dilakukan, bagaimana Pak Bupati dan tim kerjanya menaklukkan Batu Cadas itu menjadi sebuah pusat kota, dan Tarempa sekarang menjurus menjadi sebuah kota metropolitan di tengah-tengah laut Cina Selatan itu. Baik Pak Bupati, silakan Pak Bupati bercerita. Ya, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, sehat, salam bahagia, salam sejahtera buat kita semua. Ya, amin. Terutama dan utama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Datu yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya bisa hadir pada hari ini di media Bapak. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebaikan buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan kita mari berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Kepulauan Anambas sekarang sudah berumur 13 tahun. Lahirnya Kabupaten Anambas itu pada tahun 2028. Maka sampai hari ini Anambas sudah lebih kurang berumur 8 tahun. 19 tahun ya. Jadi pemekaran dari Kabupaten Natuna tahun 2008. 8 ya. Ya, tahun 2008 Anambas dimekarkan dari Kabupaten Natuna. Anambas terdiri dari beberapa pulau
Banyaknya ya. Dengan jumlah pulau yang begitu banyak di Kepulauan Anambas, yang baru berpenghuni itu sekitar 26 pulau, Pak. 26 pulau ya. Nah, kemudian Anambas hari ini jumlah kecamatannya sudah 10 kecamatan. 10 kecamatan. Yang dulunya 2 kecamatan, 3 kecamatan, kemudian 7 kecamatan. Hari ini alhamdulillah di kepemimpinan saya bersama Pak Wahweda ini sudah 10 kecamatan. 10 kecamatan. Dengan jumlah desa 52, kemudian 2 kelurahan. Ya. Kemudian Kepulauan Anambas. Penduduknya sekarang berapa Pak Bupati? Nasional. Pak Bupati? Karena Kepulauan Anambas memiliki 5 pulau terluar. Ya. 5 pulau terluar itu berbatasan langsung beberapa negara dunia seperti Malaysia, Vietnam, kemudian Kamboja, bahkan Thailand. Nah, dengan sebagai daerah strategis, kemudian Anambas memiliki potensi daerah yang luar biasa. Antara lainnya adalah potensi pariwisata dan potensi perikanan. Kenapa? Potensi perikanan karena kita memiliki lautan lebih kurang persentasenya 98%. Itu adalah laut semua. Kemudian 1,3% lebih itu daratan. Jadi perpaduan antara lautan dengan daratan, kemudian dihiasi oleh pulau-pulau yang indah, pasir yang putih, terumbu karang yang bagus, indah di dasar laut. Ini nih memberikan suatu modal besar untuk membangun Kepulauan Anambas di pesisir Nusantara NKRI. Jadi oleh karena itu ada mutiara NKRI yang masih terpendam di utara Indonesia. Jadi oleh karena itu Kepulauan Anambas perlu tangan-tangan yang profesional untuk membangun Kepulauan Anambas. Nah, di samping itu juga Anambas memiliki potensial sumber daya alam seperti minyak dan gas yang hari ini memang dikelola oleh beberapa perusahaan nasional. Dan hari ini juga karena kewenangan pemerintah lebih dominan menguasai beberapa kawasan seperti laut dan lain sebagainya, maka Anambas hanya dapat persentase pembagian sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi oleh karena itu saya bermimpi bahwa membangun daerah pesisir NKRI di perbatasan, karena Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, kemudian sampai ke Anambas, kita adalah negara atau daerah-daerah kepulauan. Sebenarnya perlu perhatian daerah kepulauan ini karena memberikan suatu kekayaan alam di kemaritiman yang dulunya mungkin konsentrasi pemerintah memperhatikan area dan daerah-daerah daratan, tapi saya kira sekarang ini mesti harus merubah perhatiannya ke daerah-daerah maritim atau daerah laut. Kenapa? Karena di sana lebih memberhentikan suatu hal yang menjanjikan untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena di sana banyak kekayaan alam yang mesti harus digali oleh putra-putri bangsa ini secara profesional. Kalau tidak, ini akan merugikan kita, khususnya Indonesia, karena negara-negara besar dunia juga sudah melirik, sudah mencoba untuk mendekati area-area potensi negara kita yang ada di sekitar laut Natuna Utara, atau dulu menjadi sebutan adalah Laut Cina Selatan.
Bupati. Jadi para pemirsa sekalian, gitulah Pak Bupati Anambas, Pak Abdul Haris mengantar cerita tentang Kabupaten Anambas yang berusia 13 tahun, sebuah kabupaten, sebuah daerah yang berada di pesisir utara Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara besar lain di dunia, di Laut Natuna Utara dan Utara dan lainnya. Dan kabupaten ini memerlukan perhatian yang lebih besar, lebih cukup dari kita semua, terutama dari pemerintah, agar kabupaten ini bisa berkembang lebih baik. Karena sejak dulu Natuna ini setahu saya sudah menjadi kawasan yang sangat strategis, dan dalam sejarah kerajaan Melayu misalnya, Kepulauan Anambas ini, Siantan, Jemaja itu sudah ada sejak zaman kerajaan Melaka. Jadi sudah lama, jejak sejarahnya sudah panjang. Dan sekarang dengan wilayah yang besar yang terdiri 255 pulau dan hanya baru sekitar 26 pulau yang dibangun, nah ini sebuah tantangan besar. Tapi bagaimanapun para pemirsa sekalian, kalau kita pergi ke Terempak sekarang, ke Jemaja sekarang, ini luar biasa pembangunan yang saya kagum sekali melihat bagaimana pemerintah di Kabupaten Anambas menaklukkan batu cadas, batu-batu keras itu menjadi sebuah lahan pembangunan. Salah satu foto yang sangat menarik itu adalah masjid raya di Tarempak yang dibangun di atas batu cadas. Kemudian kantor bupatinya juga di atas batu cadas. Dulu kita tak terbayangkan bahwa batu cadas yang keras itu bisa ditaklukkan. Dulu kan Tarempak itu hanya sebuah kampung kecil di Teluk. Dulu saya waktu pernah ke sana beberapa kali sebagai wartawan, hanya sebuah kampung kecil. Sekarang ini sudah sebuah kota yang panjang, dihubungi sebuah jambatan yang panjang yang keliling, sehingga batu cadas itu bukan lagi sebuah tantangan. Nah, menurut saya ini suatu biasa. Nah, saya kepingin dengar cerita Pak Bupati, bagaimana dulu ide membangun di atas batu cadas itu dulu seperti apa, teknologi apa sebetulnya yang dipakai. Dulu kan tak terpikirkan seperti itu Pak Bupati. Bisa cerita enggak tentang bagaimana Pak Bupati dan tim menaklukkan batu cadas, baik itu di Siantan maupun di Jemaja dan pulau-pulau yang lain. Itu Pak Bupati. Ya, baik Pak Datuk, terima kasih. Ya, memang dari sisi pemetaan kita terhadap Kepulauan Anambas dan terhadap potensi alam yang ada, Pak Datuk, memang di samping potensi lain, Anambas juga memiliki potensi granit, Pak. Ya. Granit itu ya batu cadas. Inilah Pak Datuk, Allah Maha Kuasa, Allah Maha mengetahui, dan perencanaan Allah dan ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Kalau kita belajar dari alam, kita belajar dari gerak-gerik alam, semuanya memberikan manfaat dan semuanya memberikan suatu berkah. Kenapa di Kepulauan Anambas banyak granit dan batu cadas? Karena di sana itu diterpai oleh beberapa musim, pada terutama musim utara itu gelombangnya besar, angin kencang, musim penghujanan. Kemudian musim barat, musim selatan. Semua musim ini memberikan suatu kekuatan alam yang luar biasa, menerpa ke daratan, ke pasir, ke batu-batuan. Nah, sementara di sana ada pemukiman masyarakat. Bayangkan Pak Datuk, kalau Allah tidak ciptakan batu cadas yang begitu kuat mencakar bumi sebagai paku alam, maka mungkin manusia mungkin tidak bisa hidup di sana, karena habis digulung oleh gelombang, karena tidak ada penangkal dan pendidiknya. Jadi karena Allah sudah tahu semua, karena Dia yang menjadikan, karena Dia yang menciptakan, maka batu-batu cadas itu adalah salah satu alat untuk benteng bagi masyarakat supaya tidak terlepas oleh gelombang-gelombang besar yang menghantam di beberapa pantai daratan di Pulau Anambas. Maka oleh karena itu
yang tidak bertanggung jawab nantinya di antara 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun yang akan datang, maka kita harus persiapkan regulasinya dari sekarang. Supaya ini nanti tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang pemeliharaan alam pengelolaan nafas. Menyelamatkan lahir. Itu Pak Dato, batu cadas yang ada di Kepulauan Nafas adalah suatu batu yang anugerah dari Allah SWT. Mudah-mudahan dengan batu cadas ini akan memberikan modal baru buat Kepulauan Nafas untuk menghidupkan destinasi baru pariwisata. Karena tidak semua pulau, kabupaten kota yang ada di Indonesia ini memiliki batu-batu yang besar, batu-batu yang indah seperti di Kepulauan Nafas. Jadi oleh karena itu kami memelihara batu-batu tersebut. Memang ada tambang-tambang masyarakat kecil-kecilan, karena Anambas juga membutuhkan material untuk pembangunan masyarakat. Kita memberikan ruang untuk masyarakat menambang secara tambang kerakyatan. Tapi untuk tambang besar-besar, batu cadas merupakan suatu modal besar keindahan Kepulauan Nafas. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada pagi hari ini, Pak Dato ini juga akan memberikan sosialisasi kepada saudara-saudara kita yang berminat untuk menambang di sana. Mereka menghentikan atau mengurutkan niatnya supaya Nafas tetap lestari untuk kelangsungan keindahan alam Kepulauan Nafas. Demikian Pak Dato. Oke, baik pemirsa sekalian, kita close dulu sesi yang pertama ini. Nanti kita berbincang-bincang lagi dengan Pak Bupati pada sesi yang kedua dan bertanya lagi tentang bagaimana beliau dan tim kerjanya membangun membangun Anambas dan menaklukkan kawasan yang berat, daerah yang berat ini menjadi sebuah kawasan yang sekarang sangat luar biasa potensial. Baik pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.